Om Deddy udah jelasin juga, bisa tanda kutip digugurin ataupun dibuang lah tanda kutip ya, bisa juga ditutupi. Yang udah Erika lakukan selama 7-8 bulan belakangan tuh dia tutupin. Dia dengan pakai baju longgar-longgar, dengan dia tidak mau keluar terlalu intens, tidak mau terlihat hamil, itu dia nutupin. Dia udah melakukan itu. Kenapa dia speak up, akhirnya dia membuka? Why? Kalian juga mungkin udah paham kan? Kenapa dia membuka itu? Karena menurut gua dia ada mendapatkan threat. Apa itu threat? Ancaman berupa lisan ataupun verbal ataupun bukti chat ataupun apapun itu yang membahayakan karir dan juga dirinya, apalagi anaknya. Karena ancaman tersebut menurut gua as a human being, balik lagi, itu nggak bisa dinormalize. Itu yang menurut gua poinnya harus kalian camkan, bukan normalize perbuatannya. Nope. Yang menurut gua harus ditolak keras adalah pengancaman dan juga perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh pihak sana, pihak cowoknya. I'm not gonna say the name, gue gak mau mention juga. Adalah berupa sebuah pengancaman di grup WhatsApp yang bukti-buktinya sudah kami pegang pasti. Jadi kita gak mau ngomongin orang dari kata si ini gini loh, kata si ini gini loh. No. Kita punya semua dan juga kita tahu semuanya dari bukti, berdasarkan bukti. So yang mau gue bahas di poin 1 tadi, gue setuju banget sama teman-teman yang komen stop normalisasi hamil di luar nikah. Ya I agree with that. Cuman yang mau gue tanggapi adalah perbuatan baik atau tidak baiknya. Perbuatan tidak baiknya betul di perbuatan. Cuman aksinya menurut gue Erika sangat respectful as a mom, as a woman. Dia memilih untuk tidak membuang janinnya dan memilih desisi untuk membesarkannya sendiri dan juga melahirkan. Apalagi dia juga tidak meminta pihak manapun untuk bertanggung jawab. Nonton podcastnya baik-baik, dia tidak meminta. Jadi ada yang komen kayak gini, waktu bikin diem-diem, waktu udah kejadian koar-koar, terus minta tanggung jawab. Nope, you got it all wrong. Don't get me wrong ya, Erika tidak pernah meminta tanggung jawab sama sekali, at all. Jadi tujuan Erika kesana sekali lagi untuk meminta bantuan karena dia tidak punya siapa-siapa pada saat itu selain teman-temannya, keluarganya dan juga gua. Dia meminta tolong kepada orang yang menurut dia bisa membantu, which Om Ded, untuk membantu dia menangani kasus yang katanya ada omongan dan kita udah lihat chatnya itu adalah ancaman yang dia stres. Mungkin seminggu atau berapa lama terakhir sebelum dia ke Om Ded tuh dia stres, dia mengalami mual-mual, dia juga flek karena dia tanya ke dokter, orang hamil tuh gak boleh stres, harus happy, harus makan yang bergizi. Dia gak bisa makan karena mual, dia muntah-muntah mulu setiap makan karena mual. Dan juga dia flek berkali-kali, yang gak sekali 2 kali, itu karena dia stres, gak bisa tidur, which itu mengganggu pertumbuhan janin dan juga kesehatan dia. Makanya dia minta tolong Om Deddy buat, Om tolongin saya lagi ada masalah, saya diancam bla 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 sama laki ini. Menurut gue as a human being, apapun ancamannya, apapun gibahnya di grup tersebut, bro, you are not human. Karena Tuhan ciptain lu tuh konsepnya bukan, ciptain manusia, kita sebagai manusia tuh konsepnya bukan kayak gitu. Dan gue juga pernah bahas ini, kalau lu gak bisa berbuat baik, minimum banget jangan jadi orang jahat deh. Kedua, masalah podcast, masalah stop normalisasi menurut gue udah clear ya, oke? Masalah kedua adalah, ini yang gue lumayan muak ya. Masalah circle bahagia yang memparodikan kehamilan Erika. Bro, gue sebenarnya mungkin kalian lihat postingan gue kemarin dan menurut kalian, Brevi you need to speak up, Brevi you need to speak up, Brev, Vicong lu harus ngobrol, lu harus ngomong, lu harus speak up tentang ini. I was asking Erika. Gue berkali-kali minta, sayang, if you need a cover, tell me apa yang harus aku cover. Kalau kamu butuh bantuan, tell me apa yang bisa aku bantu. Gak usah sayang, I can handle it myself. Gak usah, aku bisa urus sendiri, gak usah gini. Perlu gak aku ikut campur? Gak perlu gini. Sampai Erika ngelihat video parodi tentang itulah ya. Mungkin kalian semua udah tahu kan. I'm not gonna say the name, sekali lagi gue gak akan mention siapa namanya. Kalian udah pada gede, kalian juga tahu videonya viral banget. Yang memparodikan atau mungkin bahasa gue tuh mocking. Mocking tuh artinya mengejek orang atau meniru sesuatu perbuatan yang menurut mereka lucu dan
bisa dibecandain. Back again, gue juga tadi baru posting. Dan akhirnya Erika mengizinkan gue karena dia udah gak tahan dan gak kuat terhadap ejekan-ejekan dan hinaan yang ditujukan kepadanya. Karena tidak objektif, balik lagi. Tidak objektif kenapa? Karena menurut dia tidak pernah menyenggol siapapun, dia gak pernah berurusan sama siapapun. Even gue juga tidak pernah punya masalah sama siapapun circle-nya. Kalau sama orangnya ya pernah. Dia gak kuat dan dia bukan meminta bantuan, dia mengizinkan gue untuk involve ke kasus ini. Kasus yang mana bang? Kasus yang circle bahagia ini. Gue nyebutnya circle bahagia karena videonya mereka bahagia banget. Mereka seneng, mereka membuat ini terlihat lucu dan juga seru gitu. But I think it's not cool bro.